A few moments later. Saya itu kalau pendidikan itu kalau dimulai dari MI ya, Madrasah Ibtidaiyah yang sangat di kampung di Senting Boyolali, kemudian SMP-nya di Colomadu Karanganyar, jadi pindah-pindah kota karena memang dekat dengan perbatasan. Terus SMA-nya itu di SMA Kartasura. Itu kalau saya naik sepeda itu 3 kabupaten, dari Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo. Dan alhamdulillah kemudian S1 saya di Kimia UGM. Kemudian baru yang sama itu adalah S2 dan S3. PT itu sendiri karena terbentuk karena jadi sebelumnya kan saya setelah lulus S1 itu selain keterima dosen di Undip, UNS sama Unsur yang pada saat itu karena krisis moneter nggak saya ambil. Kemudian saya waktu mahasiswa itu memang serba kekurangan. Nah, karena serba kekurangan itu akhirnya saya berusaha untuk bisa bertahan hidup, bertahan studi supaya saya bisa lulus. Waktu itu yang ngelesi, ya kirim barang ke Irian, ya macam-macam, karena kebetulan punya teman yang waktu itu sudah transmigrasi dari aslinya Banyuwangi dan Tulungagung, terus sudah transmigrasi di Irian sejak tahun 70-an. Terus ibunya sempat datang ke Jogja, kemudian ya orangnya juga ulet, terus saya ditawari untuk kirim-kirim barang. Nah, kirim barang itu juga saya nggak punya uang juga, modalnya nekat, modal kemauan, modal mau bergerak. Yaitu dengan waktu itu saya datangi orang yang biasa mengkreditkan barang itu loh. Mengkreditkan barang, terus saya istilahnya, Bu, boleh nggak saya kirimkan barang ke Irian, nanti kalau ada untungnya nanti saya kembalikan. Nah, kalau udah dapat kembali itu dari sisi kenapa mungkin usaha, tapi dari PT sendiri itu sebetulnya saya tidak bergerak secara operasional karena saya komisaris. Kalau komisaris itu kan lebih ke arah pengawasan. Nah, kenapa saya jadi membentuk PT itu secara bersama-sama? Sebetulnya karena saya lama di industri, 15 tahun, sehingga ketika lima di industri kan saya punya pengalaman. Nah, punya pengalaman itu memang semua orang punya pengalaman seperti saya. Ada orang yang tahu, dan saya sudah tidak bergerak di situ karena saya sudah jadi dosen dan punya usaha yang lain. Terus mendatangi rumah saya, berulang kali meminta saya ditawari uang untuk mengelola uang untuk bisnis itu. Saya nggak mau. Tapi setelah ada mahasiswanya istri saya yang nggak pengen jadi pegawai juga, usahawan gitu, terus saya tanya, ada banyak masalah nggak menjalankan usaha? Ya pada prinsipnya enggak. Itu modal enggak? Karena saya ditawari modal dari pihak lain, itulah namanya kerjasama sinergitas itu salah satunya seperti itu. Tapi untuk bisa bekerjasama dan sinergitas itu perlu yang namanya komitmen dan menumbuhkan kepercayaan. Nggak mungkin orang datang ke kita kalau nggak percaya, ya nggak? Jadi nanti kalau kita bisa dipercaya atas branding itu, orang itu datang dengan sendirinya, nggak perlu kita melamar, nggak perlu. Nah, terus singkat cerita, kami bertiga membentuk perusahaan OPD. Saya sebagai komisaris utama, kemudian pemilik modal itu sebagai komisaris, kemudian yang menjalankan usaha yang masih anak muda, karena itu mahasiswanya istri saya.
Nah, kenapa saya dekat dengan mahasiswa istri saya itu pernah ketika saya di perusahaan itu di Kimia Unsur itu mengadakan acara kayak workshop, saya narasumbernya mungkin dengan cerita seperti itu dia tertarik ingin seperti saya endingnya gitu, ingin maju pada yang itu sehingga terus datang ke rumah memang masa lalunya seperti itu. Nah dia bergerak memang ulet sampai ke Nusa Tenggara, Mataram, ya, memang orang usaha gitu ya. Tapi coba selami itu sebagai suatu pengalaman hidup, ya nggak? Pengalaman hidup sambil bisnis juga punya pengalaman sampai Mataram, Sulawesi kan gitu asik kan? Asik. Jatuh bangun terjadi. Nah setelah itu kita bikin PT, usahanya bergerak dalam bidang essential oil trading. Ya trading itu perdagangan. Kenapa trading? Karena pemilik usaha ini sudah pengalaman karena sebetulnya bisnis yang paling cash flow-nya paling bagus itu trading. Tidak perlu modal banyak, ya kan? Tidak perlu modal banyak, tapi perputaran uangnya cepat. Karena tapi selain trading kita membuat suatu pilot atau prototipe. Karena kadang ada buyers, pembeli itu mana bisnisnya dengan itu kita tunjukkan. Karena kita sistemnya plasma, kan gitu kan. Ini banyak. Nanti kalau yang gede, yuk di sana. Jadi karena kita membeli dari mengumpulkan dari mereka dan ke pabrikan yang di besar. Nah, terus jadi kita tradingnya di sumber daya alam Indonesia yang namanya minyak serai. Nah, saya memang punya pengalaman banyak di mana ngambil bahannya, gimana jualnya, itu yang dipakai. Tapi itu operasional di sana saya kan sebagai kalau komisaris itu kan lebih ke arah bagaimana agar jalannya perusahaan itu nggak itu untuk kenapa BPT di lain itu memang ya yang justru ini tadi pagi kan barusan ada orderan kan sampai kita lagi kekurangan barang kalau nggak jalan itu coba logika sederhana diorderin nggak ada barang tapi kita siap hanya butuh waktu jangan sampai salah kita diorderin nggak siap sama sekali nggak punya barang nggak punya bahan baku nanti carinya kemana kalau saya bukan masalah itu masalahnya tenaga saya yang kemarin itu lebih sibuk memenuhi pesanan ceritanya gitu kayaknya saya lihat karyawannya itu kemarin nggak pernah libur pengen libur dulu sekarang baru mau liburan aja ya nggak semua sih terus ada lagi sekarang itu sudah terbentuk ekosistem kalau bisnis sudah jadi seperti jadi kita nggak perlu nungguin pabrik nggak perlu kotor-kotor ya Allah sudah senang gitu. Sebetulnya nah trading itu bagi saya sebenarnya bidang baru karena saya adalah orang fabrikasi manufaktur saya memang apa ya itu inspirasinya dari teman yang punya uang tadi karena beliau ini tidak ahli dalam manufaktur kalau saya sebetulnya lebih ke manufaktur proses bentuk metal terus penjualan gitu saya lebih dari itu kan saya bukan tipikal penjual saya nggak ada rumah saya itu untuk usaha terus saya nggak pernah nawarin ke orang kan walaupun itu saya ngajar saya nggak nawarin produk saya secara soft marketing itu cerita itu sebenarnya soft marketing jadi suatu saat kalau ada orang butuh gitu kan oh Pak Tarwin ada kayak gitu kan itu namanya soft marketing itu dimulai dengan memberitahu dan mendidik kan gitu kan nah beda sama sales marketing yang memang juga itu mendatangi ini ada perusahaan kita datangi nah itu kan hard marketing nah saya tidak di situ jadi kalau saya pergi gitu kan nah ini nanti minggu ini nah, misalnya gini
Nah kemarin, tapi selalu saya ceritakan. Saya diundang juga kemarin ke UNES, gitu kan? Itu juga mesti saya cerita, karena berangkat sebagai industri. Kemarin ke Babri Bangsa, kalau UNES hari apa ya? Hari Sabtu. Sabtu ya? Oh ya Sabtu. Kemudian Baperli Bangsanya Rabu. Itu selalu saya juga cerita, terus bawa oleh-oleh. Enggak saya jual. Kasihkan gitu kan. Karena memang saya enggak masuk ke lini marketingnya enggak. Tapi orang lama-lama ya nanti datang sendiri promo. Karena promosi itu mau kasihkan atau enggak pasti butuh biaya. Tapi saya tujuannya bukan itu. Saya memang niat saya pengen berbagi saja. Gitu. Nah nanti ini besok itu saya di pengukuhan, setelah itu berangkat ke Kebumen. Kebumen itu juga ngisi untuk sekolah-sekolah. Peninjauan. Nah ada guru atau dosen juga minta nanti saya juga ngisi acara bagaimana membekali mahasiswa supaya melanjutkan sekolah atau punya bisnis. Setelah itu ke Solo kan jadi sibuk menyenangkan kan. Ke Solo ada acara lagi di Hotel Alana, kan. Terpulang kunjungan lagi. Kalau lokasi itu kalau yang PT itu sebutnya Jakarta. Tapi karena ini kemarin sempat COVID itu kan kita akan berharap. Jadi yang sebetulnya kalau masalah usaha itu yang saya jalan itu masalah strategi. Saya terang bisa mem-PT-kan. Itu kalau PT itu bareng-bareng. Kalau yang saya sendiri nggak saya PT-kan. Karena untuk keluarga sendiri, anak sendiri lebih nyaman. Tempat saya unik. Pertama gini, ada banyak metode. Yang pertama itu karyawan yang juga ingin memasarkan boleh, dengan ngambil dari saya harga dasar. Karyawan produksi boleh memasarkan dengan harga pokoknya tak patok harga sekian. Dia mau jualan harga berapa silahkan. Secara nggak langsung karyawan saya itu punya perusahaan pemasaran namanya. Ya, itu tipe pertama. Tipe kedua, kalau ada orang kan karyawan produksi, kalau ada orang datang ke pabrik mau beli, itu tetap harga dasar terus dinaikkan kan. Soalnya kalau sampai harganya sama, nanti pasti diomelin sama toko-toko. Pabrik kalau harganya sama dengan itu. Kalau ada selisih misalnya saya harga 30.000 harga dasarnya, harga dari APP namanya gitu. Terus karyawan bisa jual 34, maka karyawan dapat 2.000, saya dapat 2.000 selisihnya itu. Jadi selisihnya dibagi dua itu kalau datang ke pabrik. Jadi sebetulnya saya metode usaha memang banyak karena saya berprinsip tidak menaruh telur dalam satu keranjang, tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Tapi sebetulnya kayak kami, kemudian itu saya mendirikannya pas COVID itu. Terus yang ini yang PT itu juga sudah melewati COVID. Awal-awal lah. Oh iya, karena saya ditawari uang itu karena dia jadi orang yang terserang COVID kan semua seluruh dunia. Dia itu ada yang beberapa ada yang kolab modal maupun usahanya nggak bergerak. Contohnya waktu industri makanan yang tidak online itu habis-habisan semua itu. Konveksi juga ya, itu jadi habis-habisan modal mah. Nah rekan saya itu modalnya masih tapi usahanya mandek karena nggak bergerak. Nah berarti kan itu masih modal. Tapi ternyata itu memang modal dari bank. Kalau saya kan enggak. Saya nggak punya utang, agak pelan tapi kan sehat, nyaman, nggak perlu mikir. Coba bayangkan dia punya utang 30 M,
30 M itu sebulan dia harus mengadakan uang berapa? Untuk bunganya saja 300 juta coba ada bisa bayangkan. Sebulan ya. Kalau punya orang 1%, 30 M, 300, maaf 30 M itu berarti tiap bulan kalau 1% itu harus mengadakan 300 juta. Coba. Kita harus reinkarnasi berapa kali? Kan? Nah, coba kalau 300 juta tiap bulan masuk ke kantong kita tanpa bayar bunga. Coba. Tiap bulan kan bisa beli mobil itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi kalau misalnya lagi butuh apa pickup atau terjatuh beli, ya udah. Saya nggak utang lagi juga, saya nggak utang. Iya, saya nggak baru nggak masalah untuk anaknya minta misalnya mobil ini ya saya nggak utang juga. Nah gitu kan. Ya memang perkembangan enggak. Saya memang juga enggak pengen yang akhirnya jadi sibuk banget karena itu terus fokus enggak. Saya hanya mengalir. Saya mungkin sebetulnya gini sudut pandang yang lain untuk sebetulnya usaha bisa jadi dianggap nggak sukses. Tapi saya merasa bersyukur karena saya tidak merasa ambisius, mengalir. Sebetulnya nggak banyak omset pertama. Kalau yang PT itu waktu itu satu kali transaksi itu sekitar 500 juta. Kalau yang PT itu, karena itu barangnya sedikit tapi mahal. Tapi kalau yang usaha, saya terus terang lebih bangga dengan usaha saya sendiri daripada PT itu. Karena PT itu kan saya hanya sebetulnya bareng-bareng. Dan nggak tahu PT itu karena bareng-bareng ya, dan kenapa saya kena ini kita dapatnya juga nggak banyak. Kecuali pakai PLN atau Pertamina gitu ya. Itu pun ya karyawan gitu ya. Kalau saya lebih bangga yang punya saya sendiri. Karena apa? Karena tiap hari perputarannya misalnya sederhana lah. Untuk UKM kayak itu juga sangat bagus, misalnya sehari 1000 lembar, terus dapat selembarnya 4.000 gitu aja, kan udah 4 juta sehari. Untung loh ya, untung ya, bukan omset. Kalau kotoran ya kalikan aja 10 kalinya lah kayak gitu. Karena kan harganya Nah untuk itu sih Pak apa ya, setiap produk di Bapak kisaran harganya dan keuntungan macam-macam. Kalau keuntungan dia macam-macam juga. Tapi saat ini lagi bagus. Bagus itu kan masih malah saya dapat 50%. 50% untuk barang. Karena apa? Nah, sekarang itu lagi rusuh. Bahan bakunya murah, tapi saya mampu menjual terus. Kan gitu kan. Itu keuntungan saya jadi. Pertama saya juga tahu sebenarnya sumber rantai pasokan kita harus lama-lama tahu. Kalau kita beli namanya plat gitu, ya kita bicaranya lingkungan sini saja lah, jangan melihat kalau PT Perseroan terbatas itu kan gitu kan, pusat-pusat itu kan di kota besar ya, dan itu bukan biayanya bukan miliknya sendiri ya, miliknya PT itu perseroan. Makanya sederhananya gini, kita bisa menurunkan harga per lembar 5.000 sebelumnya misalnya 31 menjadi kemarin saya terakhir ambil 26.000, berarti kan selisih 5.000 terus sekali ngambil rata-rata 3.500 bisa 10.000, itu sekali ngambil itu kan selisihnya bisa 50 juta kan, 50 juta 50 itu hanya selisih loh ya, belum dengan penjualannya untuk keuntungan penjualan yang lain. Itu selisih di bahan baku aja. Kalau kita bisa, makanya mohon maaf orang-orang yang pintar dagang itu depo itu lah, dia punya mobil hanya ngambil selisih itu dikit. Saya terterang tidak menghargai omset karena saya terterang saya menikmati dengan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya saya banyak duit gitu. Nah, nggak banyak saya itu kan. Kalau omset itu satu toko kan rata-rata ya untuk saat ini karena ini sudah kemarin kan sekitar
Eh, sehari kan untuk rokoknya 15 jutaan kan, tokonya. Tapi kalau pabriknya itu ya sekitar segitu juga ya. Berarti sehari 30 juta. Berarti kalau sebulan tapi namanya berbeda sama orang kerja kan kita standar gaji ya. Kalau yang utara itu nggak ada waktu aneh waktu seperti kalau menanyakan saya toko baju gitu kan antara mau lebaran sama beda keduanya jomplang tapi ya kira-kira jadi ini saya kira sedikit kalau tipsnya juga anak muda kalau kita prihatin kita rekoso itu bahasa Indonesia-nya apa? Rekoso itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Prihatin. Prihatin itu kan Susah Pak. susahnya di awal aja pada saat muda ya. Sekarang waktu Anda punya otot yang bagus, punya enggak sakit-sakitan gitu kan, sekarang aja nanti ada namanya proses sukses yang berkelanjutan.